Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifani Suidrus dengan NIM 22320234. Saya berasal dari kelas Biologi 001, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Gelombang 2 Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Dr. Fitri Arsy, MPD. Nah, pada UAS mata kuliah PPDP ini, saya membuat poster mengenai hasil dari praktek PPL saya dengan menerapkan listen study. Nah, dapat diangkat dari poster ini saya mengangkat judul yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi teknologi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 10 E3. Nah, pada praktek PPL 1 di semester 1 ini, saya ditempatkan di sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Alung yang bertepatan di Kabupaten Padang Pariaman. Saya saya diamanahkan untuk melakukan praktek mengajar pada 10 E3. Nah, selama saya mengajar ini, permasalahan yang saya temui disebabkan oleh beberapa faktor selama saya melakukan observasi. Yang pertama yaitu peserta didik yang kurang termotivasi dalam belajar karena tidak mempunyai buku pegangan, yang mana pada saat ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi buku yang dibutuhkan pun juga buku yang memiliki materi pemahaman yaitu kurikulum merdeka. Nah, pada perpustakaan sekolah ini buku tersebut tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan jumlah siswa, jadi masih ada siswa yang tidak mempunyai buku materi yang berkurikulum merdeka ini sehingga terbatas dan hanya menggunakan handphone dalam pembelajaran. Nah, peserta didik yang kedua yaitu peserta didik belum optimal dalam menggunakan handphone ketika pembelajaran. Nah, dapat diketahui dalam pembelajaran itu kan juga menggunakan handphone. Nah, peserta didik ini ada juga yang menggunakan handphonenya dengan baik, yaitu mencari sumber informasi terkait materi pembelajaran dengan menggunakan HP, dan ada juga yang tidak menggunakan dengan baik. Seperti peserta didik ada yang menggunakan handphone untuk bermain game pada saat proses pembelajaran ataupun menggunakan handphone dalam memainkan media sosial. Jadi, peserta didik tidak fokus untuk menggunakan HP dalam mencari materi pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya guru belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti proyektor, yang mana pada saat observasi itu, guru masih menjelaskan materi pada papan tulis dan berpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya memperhatikan guru menjelaskan di papan tulis. Kemudian ada juga guru menggunakan LKPD, yang mana LKPD tersebut hanya berisi gambar dan tulisan, yang mana hanya dapat dilihat saja gambar dan peserta didik tidak terlalu tertarik. Terkadang peserta didik juga akan bosan mengerjakan LKPD tersebut secara berturut-turut, nah sehingga menyebabkan peserta didik kurang termotivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari peserta didik, yang mana karakter peserta didik ini didapatkan dari hasil observasi kami kepada peserta didik untuk mengetahui apa gaya belajar peserta didik yang ada di kelas tersebut. Nah, didapatkan hasil bahwa peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik ini dengan 62%, sedangkan gaya belajar visual 21% dan audio 17%. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada kelas 10 E3 ini peserta didik dominan dengan gaya belajar kinestetik, sehingga kadang peserta didik akan meribut dalam proses pembelajaran dan hanya beberapa detik untuk bisa fokus terhadap proses pembelajaran. Lanjut. Nah, terhadap solusi yang telah kami rancang atau kami lakukan terhadap masalah yang telah dijelaskan, kami mendapatkan solusi yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana kami juga membentuk kelompok sama seperti guru yang melaksanakan pembelajaran juga membentuk kelompok
peserta didik dengan heterogen, yaitu menyeluruh, tidak ada membedakan. Di sini kami ingin merancang pembelajaran yang agar peserta didik dapat berdiskusi dengan baik dengan anggotanya, dapat mengeluarkan ide-idenya terhadap LKPD yang kami berikan. Nah, kemudian merancang LKPD yang menarik dan interaktif. Di sini juga kami mengaitkan LKPD tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, yaitu masalah yang telah diketahui oleh peserta didik yang tidak asing untuk peserta didik dengar. Jadi peserta didik dapat mengaitkannya dengan materi pembelajaran dan antusias. Dari situ kami juga dapat mengambil contoh-contohnya. Jadi peserta didik tidak terfokus terhadap materi, namun dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan di situ dapat dilihat peserta didik juga antusias untuk membahasnya dan mengeluarkan pendapatnya pada saat forum diskusi ataupun presentasi. Kemudian media pembelajaran yang terintegrasi teknologi, yang mana pada LKPD ini kami dilengkapi audio dan video dengan menggunakan YouTube. Nah, YouTube ini dapat diakses dengan scan barcode, yaitu dengan HP. Jadi peserta didik antusias untuk melihat video tersebut dengan menggunakan HP-nya, sehingga dapat dilihat dengan peserta didik mendengarkan dengan seksama video yang ada di LKPD tersebut terkait masalah yang telah kami paparkan di LKPD. Kemudian kami juga melakukan kuis dengan menggunakan aplikasi Quizizz dan Wordwall, yang mana pada Quizizz ini kami melakukan dengan berbasis paper mode pada saat kuis berlangsung. Nah, kemudian Wordwall ini juga untuk melaksanakan kuis juga pada saat siklus 1. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini yaitu yang kami lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Jadi, kami mengaitkan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran, yaitu ada perangkat pembelajaran dan media pembelajaran. Kemudian dengan pendekatan teaching at the right level, yang mana kami sudah melakukan tes observasi terhadap gaya belajar dan karakteristik serta kebutuhan peserta didik melalui tes non-kognitif dengan mengetahui gaya belajar peserta didik yang manakah dominan, ataupun kami dapat membuat media pembelajaran menyesuaikan dari karakteristik peserta didik tersebut. Seperti yang telah dijelaskan tadi, mendapatkan hasilnya dari gaya belajar kinestetik, audio, dan visual. Kemudian dengan model pembelajaran ini, kami menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan to-stay, to-stray, yang mana pada model pembelajaran PBL ini menggunakan dua siklus pertama PBL dan siklus kedua juga PBL, sedangkan siklus ketiga yaitu model pembelajaran to stay, to stray. Nah, pada PBL ini kami membuat LKPD yang dikaitkan dengan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat menggali ide-ide yang ada pada dirinya terkait masalah yang telah kami paparkan di LKPD. Nah, kemudian di LKPD itu juga kami menyediakan tempat untuk mengemukakan apa saja masalah-masalah yang terjadi pada video yang kami berikan. Nah, di sana juga peserta didik dapat mengungkapkan solusi apa yang tepat dalam permasalahan tersebut. Jadi, peserta didik saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan apa masalah dan solusi yang terbaik yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada model yang kedua, yaitu model to stay, to stray ini yang dilakukan pada siklus ketiga, yaitu kami menjelaskannya dengan pada materi daur biogeokimia. Kenapa kami memilih model ini? Karena daur biogeokimia ini memiliki materi yang padat dan kami membagi materi ini pada pertemuan terakhir. Pada ekosistem ini hanya membuat 3 pertemuan, sehingga materi daur biokimia ini terdapat hanya membutuhkan 1 kali pertemuan saja. Nah, jadi karena materinya yang terlalu padat, kami tidak memungkinkan untuk menggunakan PBL karena memiliki materi yang padat dan tidak
dan perlu membutuhkan waktu yang banyak sehingga PBL ini tidak tepat untuk digunakan pada materi daur biokimia ini. Nah, pada model to stay ini kami menggunakan konsep tamu dan bertamu, yang mana setiap kelompok ini memiliki tanggung jawab terhadap daur, misalnya kelompok 1 daur air, kelompok 2 daur karbon. Nah, setiap kelompok ini dibagi menjadi 2 tim, yaitu ada 1 tim untuk tuan rumah dan 1 lagi tim untuk bertamu. Nah, tim tuan rumah ini bertanggung jawab untuk menjelaskan materi yang telah ditanggungjawabkan oleh kelompoknya, yaitu misalnya kelompok 1 daur air. Nah, jadi tuan rumah ini dapat bertanggung jawab untuk menjelaskan daur air kepada tamu yang akan datang dari kelompok-kelompok lain, menjelaskan bagaimana mekanisme dari daur air tersebut. Nah, untuk yang bertamu, tim yang pertama ini akan mengunjungi kelompok-kelompok yang lainnya sehingga merangkum materi tersebut dalam LKPD yang telah kami berikan. Nah, dengan begitu siklusnya berputar terus hingga akhirnya nanti kelompok akan bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah dilakukan proses pembelajaran selama PPL Listen Study ini, didapatkan hasil saya mengambil dari kerjasama, berpikir kritis, dan kuis. Nah, pada siklus 1, pada aspek kerjasama ini, saya mengambil beberapa rubrik, yaitu beberapa poin dari kerjasama dalam kelompoknya, berdiskusi, terkait mengeluarkan pendapatnya, saling mengerjakan LKPD-nya, maupun mengamati masalah yang telah diberikan. Nah, pada siklus 1 ini, peserta didik masih menyesuaikan terhadap model pembelajaran PBL, jadi yang didapatkan rata-ratanya adalah 83%. Peserta didik juga udah mulai bekerja sama dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, pada siklus kedua ini didapatkan hasil 88%. Karena naik ini, saya menerapkan sistem poin pada praktek dalam pembelajaran ini, yang mana dalam pembelajaran jika ada setiap kelompok yang menyelesaikan terlebih dahulu, maka akan mendapatkan poin. Nah, ataupun dalam setiap pengerjaan LKPD-nya. Jadi, peserta didik tersebut termotivasi dalam mengerjakan LKPD tersebut dan saling bekerja sama untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian pada siklus ketiga, yaitu 91% didapatkan hasilnya. Nah, karena peserta didik ini kepada model pembelajaran yang to stay ini didapatkan hasil yang naik. Karena dalam metode bertamu dan tuan rumah ini, peserta didik bekerja sama dalam memahami materinya sehingga didapatkan hasil kerjasama yang tinggi. Sesuai dengan poin yang telah saya sebutkan. Nah, kemudian pada berpikir kritis. Nah, pada siklus 1 ini peserta didik sudah didapatkan hasilnya, yaitu 85%, yang mana peserta didik sudah berani mengungkapkan pendapatnya dan menyampaikan permasalahannya serta solusi yang telah diberikan pada LKPD tersebut, dan berani mengeluarkan pendapatnya. Jadi, dapatkan persentasenya itu 85%. Indikatornya yaitu yang saya ambil dari dia berani mengeluarkan pendapatnya, menambahkan saran ataupun solusi yang telah didapatkan dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, pada siklus kedua ini, hasilnya naik karena peserta didik sudah mulai terbiasa dengan metode yang telah diberikan, yaitu memberikan masalah pada LKPD tersebut, didapatkan hasil 90%. Peserta didik juga udah banyak peserta didik yang mengeluarkan pendapatnya terhadap materi yang dijelaskan. Nah, selanjutnya pada siklus ketiga didapatkan hasil 77%. Kenapa turun? Karena tadi materi yang padat, jadi peserta didik tidak terlalu untuk menyampaikan idenya, jadi kayak seperti terbatas karena materi yang terlalu padat, jadi peserta didik terlihat bingung terhadap pemahaman materinya. Dan juga karena peserta didik ini tidak sempat setiap kelompok menjelaskan hasil yang didapatkannya setelah bertamu ke setiap kelompok, karena keterbatasan waktu, jadi tidak
semua anggota kelompoknya belum terlalu memahami materi tersebut karena terbatasnya waktu untuk menjelaskan dari informasi yang telah didapatkannya dari setiap kelompok. Nah, lanjut pada kuis. Nah, pada kuis ini didapatkan hasil yaitu 86% peserta didik sudah dapat menjawab pertanyaan dari kuis tersebut dengan baik, 86%. Namun ada beberapa terkendala karena sinyal yang tidak dapat diakses internetnya. Jadi ada beberapa peserta didik terganggu oleh sinyal. Nah, selanjutnya pada siklus kedua, yaitu karena pembelajarannya udah terbiasa dan peserta didik dapat memahami materinya dengan baik, didapatkan hasil dari kuis tersebut 90%. Nah, selanjutnya pada siklus ketiga terjadi penurunan jadi 80% dikarenakan materi yang padat, jadi peserta didik tidak dapat memahami materi dengan baik. Nah, maka dari itu didapatkanlah nilai dari kuisnya 80%. Nah, dapat dilihat dari persentasenya nilai rata-rata kuis 80 pada siklus 1, siklus 2 90, dan siklus 3 80. Siklus 1 86. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran dan didapatkan hasil tersebut, kami melakukan refleksi. Adapun faktor penyebab keberhasilan yang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan yaitu penggunaan media pembelajaran yang terintegrasi teknologi, yang mana kami menggunakan akses YouTube, dan kuis juga menggunakan Quizizz dan Wordwall, yang mana peserta didik terlihat antusias untuk menggunakan handphone dalam proses pembelajaran. Seperti LKPD yang digunakan ada berbasis masalah dan ada video yang dapat diakses dengan scan barcode, dan peserta didik terlihat antusias untuk melihat video tersebut, dan juga kuis yang sebelumnya belum pernah dilakukan, jadi peserta didik sangat antusias untuk mengerjakan kuisnya dengan menggunakan HP ataupun Quizizz yang berbasis paper mode. Nah, selanjutnya perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kami membuat LKPD menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang mana dengan adanya LKPD yang berbasis LKPD yang disediakan dapat dilihat dengan YouTube, jadi dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar dari visual maupun audio yang dapat melihat gambar ataupun mendengarkan suara dari YouTube tersebut. Kemudian juga memberi penguatan pada PPT. Jadi sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar visual juga dapat melihat guru menjelaskan dengan menggunakan PPT. Nah, kemudian dengan kinestetik ini pada gaya belajar yang tidak bisa diam ataupun membutuhkan gerakan, jadi kami memenuhi LKPD-nya dengan menyelesaikan masalah. Kemudian ketika guru menjelaskan dapat dilihat dari peserta didik yang menjelaskan materi. Nah, kemudian pada saat yang model pembelajaran to stay ini, peserta didik bergerak sehingga dapat beraktivitas dengan aktif, dapat menyesuaikan kebutuhan gaya belajarnya yang kinestetik. Nah, kendala yang dialami yaitu pengelolaan kelas yang tidak maksimal karena peserta didik yang 35 ini, kadang saya kesulitan dalam mengontrolnya karena tidak semua peserta didik dapat mendengarkan arahan yang saya sampaikan. Sehingga tidak semua peserta didik dapat fokus terhadap pembelajaran. Kemudian pengelolaan waktu yang tidak tepat, terkadang karena ada beberapa gangguan dalam kegiatan pembelajaran, jadi perencanaan waktu yang sudah saya rencanakan tidak sesuai dengan praktek yang telah dilakukan, sehingga terkadang ada penguatan materi yang tidak tersampaikan dengan keseluruhan, ataupun kuis yang tidak selesai dilakukan, hanya beberapa soal. Nah, kemudian terkendala oleh jaringan internet yang tidak lancar. Dapat dilihat tadi pada akses untuk kuis, jadi peserta didik harus membutuhkan jaringan internet yang lancar dalam melakukan akses membuka internet. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu saya akan melatih kemampuan dalam mengelola kelas dengan peserta didik yang berjumlah banyak, kemudian dapat menguasai dan mengontrol kelas dalam
proses pembelajaran. Kemudian mengatur waktu ketika waktu pembelajaran dengan tepat, yang mana dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dalam proses rancangan apa saja yang akan saya lakukan. Kemudian melakukan kuis. Nah, pada saat terkendala jaring internet ini, saya melakukan kuis dengan kuisis yang berbasis paper mode. Jadi, peserta didik tidak menggunakan HP, melainkan kertas. Jadi, yang menggunakan HP hanyalah guru yang men-scan jawaban yang dipilih oleh peserta didik, sehingga tidak membutuhkan jaringan internet untuk mengakses jawaban ataupun pertanyaan dari kuis yang telah diberikan. Mungkin hanya itu yang hasil refleksinya. Selanjutnya ini adalah dokumentasi pada saat merancang plan lesson study maupun refleksi dengan dosen pembimbing lapangan maupun guru pamong. Kemudian inilah proses pembelajaran dari peserta didik yang melakukan presentasi, dan ini adalah dalam kegiatan proses pembelajaran membuat diagram piramida, dan ini adalah foto bersama dengan peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.